Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatin a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anashiduhu ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'uhum bi ihsanihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qallahu ta'ala azubillahi minna syaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu man uttaqullaha wa qulu qaulun sadilah yuhsil lakum wa amalakum wa yaghfir lakum min ya'la wa rasuluhu faqad fas'alah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, sebagai puji hanya milik Allah. Sungguh tak pantas bagi manusia untuk mengharapkan puji. Tak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhallazi amana
taqullah haqqat taqbihi wala tamutina ila wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, sehingga salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, marilah kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi COVID-19 dan bencana alam. Sudah banyak orang yang meninggal, tak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapanpun atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum a'matan fa ahyakum summa ilahi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu menghidupkan kamu kembali kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Dasi khalaqal mauta wa hayata ila yaqbilukum ayum anasun ana a'mala wa hul azirul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kejadian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Finna kharul a'mal wa amaluhu wa in qalla."
Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dan setiap amal kita praktikkan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Nasihat muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya di antara yang kita dapat persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiyyu salihu alaihi wassalam qala iza mata'al insanu istaqwa annahu a'maluhu ila min tasla'ah tasyin sedaqatin jariyah ilmin ta'fu bihi awalihin wasolihi ya'duhu lahu. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiruhu kalamin la ilahu ha illallah la ilaha illallah dakhlul jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membantunya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membantunya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mengucap husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu lil lakum fil qari ala adzihim wa naf'anihi wa yuqlim bima fihi minal akhyati wa zikrihi hakim wa taqbil min wa minkum tilaqallahu inna sunahum alim. Aqalu qali hazza astaghfirullah ila wa lakum wa insarihi muslima wa muslihat wa
wal mu'minat wastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah ilahidzi binikmatihi tatimmu solihatun wa bifahihi tantana zuhulu khairat. Wabit takfikihi wa takhaluhu musqa syihiduhu wa khayyat. Ashadu an la ilaha illahu wa ahduhu illa syarikalahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyu ba'dahu. Allahumma sholli ala salihim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidna amma ba'du faya ayyuhal khairuna antum muslimun wa tazawadduhu fana khaira za'di taqwa adzuhu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi wa ayyuhallazina amanu sholli ala wa ala sayyidina wa sallimus taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimi wal muslimat wa mu'minna wa mu'mat ala ayyahu ila anmat innaka sali'un qaribun mujibuda wa'ad. Allahumma fir lana zunubanna wa zunuba wa li dunya warhamnuhuma kama rabbiyani shaghira.